My name is Harald, but my people call me King Finehair. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Viking. Dan sekarang kita masuk ke season 4 episode yang kelima dan keenam. Untuk itu sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, diperlihatkan Erlendur sedang mencoba senjata pelontar panah yang dia dapatkan dari bangsa Frankia. Dengan sedikit modifikasi, lemparan panah tersebut semakin jauh. Di luar sepengetahuan Lagertha, pembunuh bayaran yang dikirim Kalf dan Erlendur telah dibunuh oleh Bjorn. Erlendur rupanya tidak mempermasalahkan hal itu, karena kini mereka punya mata-mata yang berada dekat dengan keluarga Ragnar. Rupanya, Erlendur memanfaatkan Torfi dengan mengancam akan membunuh anaknya. Di depan Lagertha, mereka berdua menyembunyikan rencana jahat itu. Padahal, Lagertha sudah sangat percaya kepada Kalf hingga dia mengandung anaknya. Saat itu juga, Kalf melamar Lagertha untuk menjadi istrinya, tapi untuk hal ini Lagertha seakan masih ragu. Scene berpindah ke Kattegat. Bjorn bertanya kepada Ragnar tentang Raja Harald yang berasal dari Temdrup. Mereka berdua sepakat tidak bisa mempercayai orang itu. Terungkap jika raja ini telah mendatangkan 20 kapal dan 600 personilnya untuk datang ke Kattegat dalam ikut serta ekspedisi Ragnar. Pasukannya yang sedang dalam perjalanan itu dipimpin adiknya yang bernama Halfdan. Harald begitu berambisi mendapatkan ketenaran seperti halnya Ragnar. Bjorn mengingatkan, ketenaran tidak menjadikan kerajaan kecilnya akan menjadi besar. Scene berpindah ke Wessex. Para petinggi kerajaan sedang membahas langkah yang harus dilakukan untuk mengambil alih kembali kekuasaan Mercia. Menurut Egbert, hanya ada satu cara, yaitu melakukan invasi besar-besaran ke tanah asal dari Ratu Quentrit itu. Seorang bangsawan dengan inisial W yang sebelumnya memberitahu lokasi menara tempat Ratu disekap jadi pembahasan mereka. Sang Ratu menjelaskan, orang itu bernama Wigstan, seorang bangsawan sekaligus salah satu panglima perang paling berkuasa di Mercia. Wigstan memilih tidak ikut beraliansi dengan kelompok manapun yang sedang bertikai. Dia punya kepentingan sendiri dan tidak ada alasan bagi mereka untuk mempercayainya juga. Ratu sangat setuju dengan rencana Egbert untuk melakukan invasi besar-besaran. Malam itu, Edelwulf kembali mencambuk punggungnya sendiri. Pertengkaran terjadi saat putra Egbert ini mengajak Judith untuk tidur. Sudah menjadi rahasia umum, keduanya saling mengetahui jika Judith tidur dengan ayah mertuanya, sedangkan Edelwulf sendiri dengan Ratu Quentrit. You whore! Yes. You. Come on. Hit me. Hit me. Or me. To you. But you're otherwise free. Setelah kejadian tersebut, Judith melaporkannya kepada Raja Egbert. Dia pasrahkan nasibnya kepada Egbert karena selama ini dia sudah menjadi selirnya. Bukannya mengusir, Egbert justru memberikan cincin kawin milik istrinya yang meninggal saat melahirkan anaknya. Sejak saat itu, Egbert berjanji tidak akan menikah lagi. Tapi dia ingin Judith mengenakan cincin tersebut sebagai bentuk rasa cintanya yang dalam. Rollo berjanji kepada Kon Odo akan mempergunakan seluruh kemampuannya untuk melindungi Paris dari invasi saudaranya. Putri Gisla memberitahu Rollo agar berhati-hati terhadap Kon Odo. Meskipun raja sangat percaya kepadanya, tapi dia sendiri meragukan kesetiaannya kepada Paris. Hal yang sama diutarakan tangan kanan Kon Odo kepada raja. Dia menghadap kepada kaisar karena dia yakin Kon Odo sangat ambisius untuk merampas tahta kerajaan ini. Sebagai bukti ucapannya, adiknya sekaligus gundik atau wanita simpanan dari Kon Odo dihadapkan kepada raja untuk memberikan kesaksiannya. Afterwards, if at all. Let me talk to his mistress. How should I trust the evidence of this woman? And does Count Odo He does. Very freely. to replace me, Emperor? Yes. Raja menyuruhnya untuk tetap dekat dengan Kon Odo, melaporkan rencana apa saja yang akan dilakukannya.
Dengan penampilan ciri khas asal kerajaannya, Yidu memberitahu Ragnar jika dia berasal dari Tiongkok yang dipimpin oleh Kaisar Dezong dan dinasti Tang. Yidu mengaku sebagai anak seorang saudagar kaya yang mampu membeli kapal. Sedangkan Kaisar memiliki banyak putri dari istri dan selirnya. Ragnar justru menduga Yidu adalah salah satu dari anak Kaisar Tiongkok. Tergoda dengan kecantikannya, Ragnar meminta kembali obat ramuan Yidu yang membuat pikirannya ngeplay. Singkat cerita, pasukan dari Raja Harald yang dipimpin saudaranya sampai di Kattegat. Harald kemudian memperkenalkan kakaknya itu kepada Ragnar. Ragnar yang belum begitu mengenal mereka tidak terlalu menghiraukan, bahkan tidak mau sibuk menyambut kedatangan pasukan ini. Mereka sangat tidak sabar ingin segera berlayar ke Paris membunuh banyak orang Kristen di sana. Malam hari, saat mereka sibuk menjamu kedatangan pasukan ini, Ragnar memilih untuk melihat dari jauh di atas genteng ditemani Yidu. Meskipun dalam pikirannya Paris, tapi saat ini Ragnar merasa sudah tua. Dia tidak terlalu bergairah seperti ketika dirinya masih muda. Dia juga menceritakan pemukiman baru untuk rakyatnya yang dibangun di Wessex yang susah payah dibangun tapi malah dibantai oleh mereka. Karena itu, Ragnar hidup dengan rasa bersalah dan tidak ada orang yang tahu tentang ini. Disinilah Yidu membuka identitas dirinya yang sebenarnya jika dia adalah putri dari seorang kaisar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Floki dan Helga kembali berbaur dengan warga Viking. Harald dan saudaranya menyambut kedatangan mereka untuk duduk satu meja. Setelah mengetahui dengan jelas Yidu sebagai putri kaisar, Ragnar memperlakukan wanita Tiongkok ini dengan spesial. Di luar dugaan, Ivar mulai bergaul dengan anak-anak lainnya, tapi saat sedang bermain, dia melukai seorang anak hingga terluka parah. Ketika Bjorn sedang memegang cincin yang dia rampas dari pelaku yang mencoba membunuhnya, Thorfi memberitahunya jika cincin itu milik Erlendur yang dia dapatkan dari Raja Horik. Bjorn kini tahu orang yang mencoba untuk membunuhnya. Di Hedeby sendiri, upacara pernikahan antara Kalf dan Lagertha sedang digelar. Saat Kalf masuk ke kamar pengantin, secara mengejutkan Lagertha menusuknya hingga Kalf saat itu juga mati. Belum terungkap alasan Lagertha membunuh pria yang dia cintai ini. Tapi kini hanya satu orang yang berkuasa di wilayah ini, yaitu Lagertha alias Ir Ingstad. Di atas makam, Lagertha menjelaskan kepada Erlendur jika dirinya berjanji akan membunuh orang yang merampas gelar Ir miliknya. Itulah alasan dia membunuh Kalf. Bukannya pergi, Erlendur justru berniat untuk melanjutkan ekspedisinya bersama Ragnar ke Paris. Malam itu, Raja Ragnar mengumumkan jika mereka semua akan kembali berlayar ke Paris dalam 3 minggu ke depan. Selain itu, Ragnar mengumumkan kedua anaknya, Ube dan Fitzek, akan menerima gelang suci sebagai simbol kedewasaan dan kesetiaan mereka kepada raja dan ayahnya.
Bukan itu saja, Aslaug terkejut karena Ragnar akan membawa mereka berdua ke Paris. Sementara itu di Wessex, Raja Egbert memberitahu pengumuman penting jika dirinya akan mengirim cucunya Alfred untuk berziarah ke Roma menemui Paus Suci. Tak sampai di situ, Edelwulf diutus untuk mengawal Alfred dan pendeta Prudentius yang ikut dalam perjalanan rohani ini. Edelwulf tidak menduga sebelumnya, terlebih dia sebelumnya direncanakan untuk memimpin pasukan yang akan menyerang Mercia. Egbert beralasan dirinya sendiri yang akan memimpin pasukannya untuk menuju Mercia. Perjalanan panjang ini akan begitu berat. Setiap hari mereka harus berjalan sejauh 19 km. Dari total jarak tempuhnya sejauh 1609 km. Yidu meminta kepada Ragnar diikutsertakan dalam ekspedisinya ke Paris. Menurutnya, hanya ini caranya jika Ragnar masih menginginkan resep obatnya ini. Selain itu, Yidu mengaku bisa bahasa Fränkia. Sebelum berangkat, Ragnar mendatangi si peramal untuk menanyakan waktu kematiannya. Peramal ini menjawab jika dia akan mati di hari orang buta melihatnya. Ucapannya itu akan terbukti di saat waktunya tiba. Hari pelayaran pun dimulai. Ragnar dan seluruh prajuritnya mulai berangkat melanjutkan kembali ekspedisinya ke Paris. Selain kedua putranya, terlihat juga Yidu yang ikut pula dalam perjalanan ini untuk pertama kalinya. Tidak seperti perjalanan-perjalanan sebelumnya, Floki hanya ditemani Helga dan dua sekutu barunya yang belum dia kenal lebih jauh. That's because you are among friends. My dear core. Be traveling with Ragnar. I'm here with my new friends who love the god. Di atas kapal, Torfi baru mengetahui jika cincin itu didapatkan Bjorn dari pembunuh bayaran yang dikirimkan Erlendur. Perjalanan kali ini terasa berat. Halilintar menyambar semalaman. Hingga di esok hari, Ragnar kehilangan jejak dengan kapal-kapal lainnya. Setelah melihat batu dan alat kompasnya, kapal ini harus melanjutkan perjalanan menuju selatan. Sementara itu di Wessex sendiri, Egbert melepas perjalanan anak dan cucunya yang akan berangkat menuju Roma. Journey. And may you... I will say a prayer for you every day. Have a bath to wipe off the dirt. While going on a Farewell, my boy. We must go. Setelah sekian lama, Ragnar menemukan dua kapal yang diisi oleh Lagertha dan Raja Harald. Ketiga kapal ini kemudian berlayar bersama mendekati wilayah Paris. Mereka menemukan beberapa kapal pengintai milik bangsa Fränkia. Sementara itu di Kattegat, Aslaug dikejutkan dengan kedatangan Harbard. Dia datang karena merasakan penderitaan yang dialami oleh Aslaug. Setelah melumpuhkan pasukan pengintai, satu orang musuh dibiarkan melayang di atas air dalam kondisi hidup agar memberitahu para petinggi kerajaan Paris. Sementara itu, Harald dan para pengikutnya berbuat lebih barbar lagi. Mereka bakar beberapa prajurit Paris yang tertangkap sebagai pesan untuk bangsa mereka. I expect that they want you to put the fire out. So now we've sent another signal to Paris. You think they can understand us?
Bjorn dan kedua adiknya hanya melihat dari jauh tindakan bejat ini. Setelah mendapat kabar kedatangan Ragnar dan pasukannya, Raja meminta Count Odo dan Rollo untuk mempersiapkan diri dalam penyerangan kali ini. Secara khusus, Raja meminta kepada Rollo untuk mempertahankan tanah Paris. Bahkan, dia siap berlutut kepadanya untuk memohon hal ini. Rollo berjanji tidak akan berkhianat kepada Paris dan melindungi istrinya. Secara terpisah, Count Odo mengungkapkan isi hatinya kepada wanita simpanannya ini. Dia tidak percaya kepada Rollo dan mungkin saja saat dia bertemu dengan Ragnar mereka akan berpelukan. Count Odo bertekad suatu saat nanti dia akan menyingkirkan Rollo bahkan kaisar. Sambil mencambuk pacarnya ini, Count Odo berniat untuk melakukan kudeta mengambil alih kursi kekaisaran. I will be the emperor. Long live the Emperor. Setelah menggabungkan kembali seluruh kapalnya, Bjorn tidak menemukan adanya tanda-tanda kemahnya Rollo. Ragnar sebenarnya tidak terkejut dengan hal ini karena dia tahu persis sifat kakaknya itu. Saat Ragnar mengkonsumsi kembali obat racikan Yidu, halusinasinya kembali muncul. Dia seakan melihat rumahnya yang dulu, di mana Lagertha dan putrinya, bahkan Athelstan dan Bjorn kecil sedang berada di sana menunggunya. Tidak menolak kehadirannya, Aslaug justru mengajak Harbard untuk melihat Ivar. Putra bungsunya itu langsung tertawa bahagia saat melihat pria yang disebut dewa ini. Ragnar dan Bjorn tidak menyangka saat melihat Rollo yang sekarang telah berpihak kepada bangsa Paris. Istana Rollo. Akankah kedua saudara dari bangsa Viking ini akan kembali bertempur? Film pun berlanjut ke episode selanjutnya.